Kamu mau 1.500.000? Mau, saya bilang. Kenapa 1.500.000? Karena sudah 10 kali dari PMK. PMK Batam 150.000. Tahun 97 awal 1.500.000 besar. Sejak itu saya mentok kasus-kasus berat di BPN yang di atas 2 miliar saya tangani sekepri. Jadi dia tanya mau digaji berapa? Saya bilang biasanya kalau orang punya keilmuan seperti saya digaji berapa? Kamu mau 1.500.000? Mau, saya bilang. Kenapa 1.500.000? Karena sudah 10 kali dari PMK. PMK Batam 150.000. Tahun 97 awal 1.500.000 besar. 10 kali PMK. Kalau sekarang 20 juta. Jadi akhirnya saya diterima kerja. Percaya atau tidak, saya tidak punya baju putih, saya pinjam ke tetangga kawan sekolah saya. Ya, saya bilang saya pinjam sekali aja. Pinjam sekali, nanti saya pinjam uang di kantor atau di mana lah kawan-kawan itu beli pakaian. Ada saya terima kerja. Pekerjaan saya pertama disuruh menyusun berkas, mengumpulkan berkas A sampai Z disuruh susun di lemari. 1 minggu saya kerja begitu. Saya bilang untuk apa saya kerja di bank? Kalau hanya disuruh menyusun berkas. Dia bilang kamu penyesuaian lingkungan. Kamu ada pun memang dikasih kursi. Nah sampai satu hari terjadi kasus. Ada satu developer terbesar di Batam waktu itu mengajukan kredit dan tidak disetujui oleh BTN. Dia melapor ke menteri namanya Akbar Tanjung, Menteri Perak ya. Rupanya masih keluarganya. Dikirimlah auditor dari Jakarta ngecek berkas itu, kenapa tidak disetujui. Berdebatlah. Begitu saya dengar, saya bilang sama kepala kredit saya, coba kasih berkas itu saya, kasih waktu 2 hari, aku yang mudah. Ada dikasih. Sampai di rumah saya bedah dan saya temukan bahwa ada cara untuk membantu perusahaan itu lebih setuju dan ini tidak merugikan bank dan tidak melanggar aturan. Saya bikinlah semuanya. Saya serahkan. Saya bilang ini, saya bisa bertanggungjawabkan secara keilmuan bahwa perusahaan ini layak dapat bantuan. Waktu itu dia nantikan sekitar 1,8 miliar. Wah ini kan aku menangnya nggak cukup. Rasio antara hutang dengan aset liabilitasnya nggak memadai, dan sebagainya. Saya kasih dia ulasan di papan tulis. Resiko yang akan diterima bank ketika misalnya 50 juta di tahun 97. 1 miliar sudah pokoknya. Saya dikasih sama perusahaan itu, saya tak tahu. Dia tanya sama teller berapa nomor rekeningnya si Rajudin, diam-diam pencairan kredit 1,8 miliar tadi 50 juta dia sweet ke rekening saya. Saya tahunya begitu pulang kerja jam 7 malam, turun ke bawah, teller yang cewek-cewek itu belum pulang, menunggu semua antri, semua gini. Saya tak tahu kenapa. Dia bilang apa, Bang? Tadi ada yang tak tahu ya? Tak tahu, saya bilang. Saya bangunkanlah rumah mama saya di belakang, sampailah habis. Separuh dulu lah saya bilang. Jadi, coba kalau saya terima kerja sebelum saya belajar di rumah, yang gaji 150 ribu, kenapa dapat 20 juta? Sampai kiamat. Sejak itu saya mentok
Kasus-kasus berat di BPN yang di atas 2 miliar saya tangani sekepri. Jadi saya baru bekerja 3 bulan. Satu bank BPN itu hormat dengan saya. Saya bilang, kalian boleh sakit, saya tak bisa sakit. Karena kami ada 5 orang analis yang boleh menangani pinjaman di atas 2 miliar hanya saya. Jadi akhirnya sejak itulah saya mulai mentekadkan diri bahwa sampai mati saya harus belajar supaya saya menguasai banyak hal dan orang membutuhkan saya. Di umur saya 21 tahun. Kenapa? Saya mau menambah lagi jam saya belajar supaya nanti saya tidak hanya menjadi anggota DPRD di umur 45 tahun, mungkin bisa jadi anggota DPR RI, bisa jadi diplomat, bisa jadi menteri. Saya terlambat. Sekarang tak ada lagi peluang saya kecuali di politik seperti ini, mungkin DPR RI atau apa gitu. Saya tidak menjadi tokoh nasional, hanya menjadi tokoh lokal. Untuk menjadi tokoh nasional rasanya umur sudah tak memadai, sudah agak terlambat. Tapi ini adik-adik masih muda, ingat, targetkan mimpi setinggi-tingginya. Karena gini, apa bedanya orang yang bercita-cita sama tidak? Orang bercita-cita itu tahu nanti ujungnya di mana. Kalau tahu ujungnya di mana, dia akan dari start itu dia akan mulai cari jalan sampai ke ujung. Tapi orang yang tidak tahu ujung, tak tahu yang gimana. Itulah bedanya orang yang punya rencana dengan tidak punya. Saya, perusahaan saya dan saya sendiri. Dulu ATM itu baru teknologi, sistemnya baru. Saya yang bisa memaintain kalau ada kerusakan ATM lewat komputer. Dan saya satu-satunya orang dulu yang bisa membangun jaringan LAN, lokal area network, lebih dari 50 server. Jadi dulu mitra saya itu Bapeda dulu. Semua Bank BRI, BRI, BCA, IT-nya semua saya pegang. Satu komputer saya cas 40.000, rusak tak rusak dia harus bayar ke saya. Kalau rusak saya perbaiki, dia tak perlu bayar lagi karena 1 bulan dia sudah bayar. 40 komputer dikali 400 komputer berapa? 1 bulan 16 juta. Paling di antara 400 komputer dalam 1 bulan paling ada 20-30 yang rusak. Tapi 16 juta tetap masuk ke rekening saya. Kenapa saya bisa? Waktu saya kerja di PTN, setiap saya kan ada kunjungan rumah, pulang saya belajar IT. Saya bongkar pasang motherboard, VGA card. Saya dulu bisa program ulang BIOS. Kalau orang IT pasti tahu apa itu BIOS. Jadi saya ngajar. Saya mengajar itu 6 bulan di Bakti Usaha. Maka semua ahli dulu komputer, barang mahal dan barang tidak banyak saya tahu kenapa. Saya belajar komputer dari kawan saya akunting yang ada di BTN. Dia kasih saya semua buku dan saya belajar sendiri. Apa saya tidak tahu, jadi serat saya datang saya belajar. Begitu saya buka perusahaan IT di Tanjung Pinang, saya kaya. Umur saya waktu itu 26 tahun. Punya rumah, punya kendaraan, punya karyawan 7 orang, umur 26 tahun. 7 orang karyawan, saya bisa menggaji 7 orang. Di antara 7 orang ini, sekarang 4 sudah jadi anggota DPRD, 2 menjadi ketua KPU. Sampai sekarang dia manggil saya bosnya, karena dulu saya kayak gini. Dan itu kawan-kawan saya kuliah, saya jadikan karyawan. Dan saya mau makan ikan bakar, mau pergi kuliner. Kamu tak bisa kenapa? Tapi tadi orang sana suruh saya datang sini. Ini komputernya. Saya cuma bilang boleh nggak kabel itu aku potong.
Karena Amerika ininya beda, ujungnya beda, kita nggak punya. Kecil dia, boleh nggak aku potong? Tapi aku potong ini tidak merusak, karena ini bisa beli. Boleh silakan, kabel tak. Tapi laptop jangan bongkar. Tidak, saya kabel aja. Kalau saya nggak punya istilahnya apa itu? Adapternya nggak punya. Saya potong ganti pakai ini. Saya buka adapter. Tapi sama semua 771. Kalau anak-anak sekarang nggak ada yang pakai pager ya, nggak tahu pager. Tidak nggak punya ya? Belum lahir. Hah? Bukan. Pager. Alat kecil. Pager itu ditaruh di pinggang. Kalau bunyi ada pesan masuk, tolong hubungi ke nomor ini. Yang ngirim itu operator. Kalau sekarang kayak WhatsApp gitu dia modelnya. Dewasa. Cuma ada operator yang mengirimkan pesan ke kita. Baru kita cari martel. Saya ditelepon lah. Udah siap ya? Sudah. 15 menit saya datang. Dia datang. Begitu datang saya buka. Terkejut dia. Kamu bikin apa? What are you doing? Ini kenapa bisa? Dia terpukul pada saya. Kamu belajar di mana? Ini saya dari Singapura di Batam semua dari sini. Kamu bisa? Aku nggak bilang bongkar. Kalau aku bilang bongkar di mana? Saya tak tahu. Saya tadi ulang program. Saya bilang, kamu cek ada data hilang atau apa? Dia buka semua. Kamu bongkar itu. Sekarang sini ibu punya resip. Aku ambil notanya, perbaikan laptop. Begitu mau ngisi duitnya, ada nggak standar harga untuk orang ini kan perkenalan? Untuk bayar berapa? Komputer laptop ini sudah sampai di Singapura. Saya bilang, I have a price. Saya tak tahu kamu, saya mesti suruh kamu bayar. Saya cuma program ulang dan itu tak berat. Saya bisa. No. Dia pakai dia punya ini, dia punya supir. Ayo ambil dia punya resip gitu. Isi. Jadi dia nulis 10 juta. Satu bulan penghasilan saya 16 juta. Tahun 2000 itu umur saya 27 tahun. Tamat itu masih banyak pekerjaan saya lagi. Padahal saya tidak pernah kuliah IT, tapi saya bisa cari banyak uang karena IT. Karena saya hidup sesuai dengan apa yang saya suka. Orang-orang selalu bingung, merasa tidak ada jalan keluar karena sesungguhnya ilmunya tidak cukup. Tapi orang yang punya ilmu luas dihadapkan dengan situasi dan kondisi apapun dia bisa lewati dan dia bisa lakukan, dia bisa tangani. Termasuk nanti ketika berumah tangga. Jangan karena kesulitan ekonomi cerai, misalnya bertengkar, ribut dan sebagainya. Jangan. Kita harus jadi pribadi yang tangguh dalam segala bidang dan segala medan. Jangan mudah menyerah. Maka orang-orang seperti ini kalau berkumpul dalam satu perkumpulan, dia akan menjadi perkumpulan yang baik. Maka kenapa semua lulusan Harvard itu rata-rata menjadi menteri keuangan di semua dunia ini, di Asia Tenggara ini, semua menteri keuangan itu lulusan Harvard. Ada namanya Harvard Connection. Semua lulusan Harvard. Itu tidak pakai uang, pakai nilai. Tapi semua anggota kelab kalau tidak jadi presiden jadi menteri di semua dunia. Maka menteri keuangan India itu lulusan Harvard. Afrika Selatan itu lulusan Harvard. Ada kelab. Ini kelab-kelab yang hebat. Dan 70% isi kelab itu orang Yahudi, Muslim. Ya. Di kami ini menjadi klubnya orang-orang berilmu dan orang-orang pintar. Maka caranya setiap kapan kita kumpul gini, suruh dulu Caca, kamu
malam ini kamu mau bahas sama kita soal apa yang kamu kuasai? Kata Caca, saya ingin bicara tentang kebudayaan. Menurut saya budaya Indonesia dari zaman sekian mengalami transformasi. Minggu depan siapa lagi? Jasmine. Membicara soal agama, soal hukum fikih. Mau gitu? Bagus, saya gitu. Mulai sekarang kenali diri, saya menjadi ahli apa dan bikin kelab diskusi. Ya, saya kira itu, ladies sekalian. Saya bicara ini semata-mata karena ingin adik-adik sekalian nanti lebih hebat dari saya, lebih berilmu dari saya, supaya masa depan cerah. Kita orang Sulawesi Selatan merantau, jangan pernah kalah di perantauan. Itu saya tekad untuk masuk ke Bali. Saya tidak rumah kalau tidak mampu untuk belajar jauh atau kuliah jauh. Itu ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada yang mungkin kurang enak ya dengar. Tapi inilah motivasi dari saya. Saya tidak mau lihat adik-adik sekalian menangis di masa depan. Ya, menangis sekarang. Oke? Terima kasih. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beginilah saya tahu. Saya kasih tahu. Mau jadi apa saja di dunia ini, mau dapat uang berapapun di dunia ini, hanya satu caranya, membaca. Jadi kalau diundang ada kajian buku dan kita minat datang. Kalau perlu begini ini semua coba satu-satu. Banyak ditanya orang. Maaf, ini saya harus luruskan. Begini. Tapi pertanyaan ini penting, ya. Karena pertanyaan ini lah jawabannya menjadi, karena pertanyaan penting jawabannya menjadi penting. Ini bukan adik ini sendiri yang bertanya. Hampir semua orang awam akan bertanya. Apa? Membandingkan anggota DPRD dengan sesuatu yang berwujud nilai materialistik. Paham ya? Pertanyaan yang menarik tadi adalah, Puan kan sudah punya harta, kenapa lagi jadi anggota DPR? Gitu. Ini memang menjadi pemahaman awam semua masyarakat bahwa menjadi anggota DPRD adalah salah satu cara cepat untuk menjadi kaya. Ya. Terus kan sudah punya uang, kan sudah punya harta, kenapa lagi menjadi anggota dewan gitu ya? Gitu. Jadi seolah-olah menjadi anggota dewan ini sama juga tiba-tiba menjadi orang kaya. Tapi apa ada ini salah? Tidak. Karena informasi yang diterima selama ini yaitu bahwa orang menggunakan jabatan anggota DPRD ini untuk mencari uang. Maka ketika orang jumpa anggota DPRD, dia tidak pernah minta ilmu, dia minta uang. Karena dia memperlakukan anggota DPRD itu seperti orang banyak uang, bukan orang yang banyak ilmu, gitu deh. Ya. Jadi harta itu, uang itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan politik. Nggak ada. Saya dulu caleg paling duafa di dunia, paling miskin. Saya jadi anggota DPRD provinsi itu, wah setengah mati berjuang, tidak punya uang apa. Saya mencari uang gampang. Saya kerja di mana jadi terima dengan keilmuan saya. Saya mampu merancang sistem akuntansi perusahaan besar di sana. Dan negara ini tak adil. Orang-orang kecil seperti keluarga saya tidak pernah mendapat perlakuan adil dari pemerintah. Zaman Soeharto. Lalu saya berontak.
Tak bisa, maksudnya kalau begini terus sampai kapan negara ini mau berubah? Orang-orang kecil seperti kita selalu dipersulit, tak dianggap ada oleh negara. Lalu ini saya berontak. Maka dulu saya lama jadi aktivis, 12 tahun saya pegang organisasi. Maka dulu salah satu prestasi terburuk saya selama jadi ketua organisasi LSM itu memenjarakan 5 kepala dinas, dan saya berdosa semua itu. Begitu. Saya dipenjara di polisi 3 kali karena demo pecahkan kaca, pecahkan mobil. Begitu dulu. Saya dulu pernah memimpin demo 1.200 orang ke kantor gubernur, menuntut supaya pemerintah PBB itu diberikan bantuan untuk nelayan, untuk masyarakat, orang-orang tempatan diberikan tempat yang layak di pemerintahan, itulah kira-kira. Itu semua lalui